asasi manusia atau sering disingkat sebagai HAM adalah konsep yang telah diperjuangkan oleh banyak tokoh dan pemikir besar sepanjang sejarah manusia. Apa sebenarnya makna dari HAM? Bagaimana pandangan para pemikir terdahulu mengenai hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa pandang bulu? Kita mulai dari Socrates, seorang filsuf besar Yunani kuno. Meski Socrates tidak secara langsung mendefinisikan hak asasi manusia seperti yang kita pahami saat ini, pemikirannya tentang moralitas dan keadilan telah mempengaruhi konsep HAM. Bagi Socrates, hak yang paling penting bagi manusia adalah hak untuk berpikir secara bebas dan untuk menjalankan akal budinya tanpa paksaan. Ia percaya bahwa setiap individu harus berusaha mencapai kebenaran dan kebijaksanaan, dan bahwa hak untuk melakukan ini adalah hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Ini juga bisa dalam bentuk kebebasan berekspresi, tanpa adanya ketakutan dan ancaman yang akan didapati. Lalu, pandangan ini diteruskan oleh muridnya, Plato. Dalam karyanya yang terkenal, Republik, Plato berbicara tentang keadilan dan bagaimana setiap individu memiliki tempat yang tepat dalam masyarakat. Menurut Plato, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk memenuhi potensinya berdasarkan kemampuannya. Ia juga percaya pada pentingnya logos atau rasionalitas sebagai hak dasar setiap manusia. Hak ini menurut Plato harus digunakan untuk mencapai kebajikan dan kehidupan yang baik. Pemikiran mengenai HAM semakin berkembang dengan Aristoteles, murid Plato. Aristoteles mendasarkan pandangannya tentang hak pada konsep eudaimonia atau kebahagiaan dan kesejahteraan yang dicapai melalui kehidupan yang penuh kebajikan. Menurut Aristoteles, setiap manusia memiliki hak untuk mengembangkan diri mereka dalam masyarakat melalui kebajikan moral dan intelektual. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan Aristoteles masih terbatas pada golongan tertentu dan belum mencakup semua manusia secara setara, terutama mereka yang berada di luar status warga negara bebas. Pandangan filosofis dari Yunani kuno ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan pemikiran tentang hak-hak manusia di kemudian hari, bersama dengan ide-ide dari John Locke, Thomas Jefferson, dan Mahatma Gandhi. Konsep-konsep dasar ini membentuk pemahaman modern kita tentang hak asasi manusia. Gagasan Locke menginspirasi para pendiri Amerika Serikat. Thomas Jefferson, salah satu penyusun Declaration of Independence, menulis bahwa semua manusia diciptakan setara dan dianugerahi hak yang tidak bisa diambil, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam sejarah hak asasi manusia di dunia. Mahatma Gandhi mengajarkan dunia tentang hak-hak individu melalui prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Bagi Gandhi, hak asasi manusia tidak hanya terkait dengan kebebasan fisik atau politik, tetapi juga mencakup martabat dan rasa hormat terhadap semua makhluk hidup. Semua gagasan besar ini pada akhirnya memuncak pada penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Deklarasi ini menggabungkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh para tokoh terdahulu, menyatakan bahwa setiap manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial memiliki hak-hak yang tak dapat dicabut. Salah satu tokoh penting yang berperan dalam penyusunan deklarasi ini adalah Eleanor Roosevelt, yang percaya bahwa hak asasi manusia adalah hak setiap manusia untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan rasa aman. Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi, dan beragama. Juga hak dalam pendidikan, hak untuk bekerja, dan hidup dalam kondisi yang layak. Dari masa ke masa, para pemikir besar telah memperjuangkan hak-hak ini, dan meski kita masih terus menghadapi tantangan, pemahaman akan hak asasi manusia semakin mengakar dalam kehidupan global. Jadi, marilah kita terus menjaga dan memperjuangkan HAM.
bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk generasi yang akan datang.